Hadirnya kita di sini tanda kita masih diberikan usia. Usia itu, umur itu nikmat yang sangat berharga. Demikian juga hadirnya kita di tempat ini tanda kalau kita diberikan sehat olehnya. Sehat itu juga nikmat yang tidak terkira, karena nikmat mata tidak bisa dinilai dengan rupiah, apalagi liver kita, apalagi jantung kita, apalagi tangan, demikian juga dengan kaki kita dan lain sebagainya. Apalagi hadirnya kita di tempat ini tanda Allah masih membimbing kita dengan taufiknya, dengan hidayahnya, agar kita mengisi hidup kita untuk ibadah, karena itulah tujuan kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala, tujuan kita diciptakan olehnya. Maka ini nikmat yang mesti kita syukuri, karena dengan nikmat ini kita berharap mendapatkan rahmatnya, mendapatkan nikmat kubur, demikian juga nikmat surga. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan kasih sayangnya membacakan untuk kita semua, dimulai dari para sahabat, ayat-ayat Allah Ta'ala, kemudian mentazkiyah mereka dan mengajari mereka kitab. Padahal sebelumnya mereka semuanya dan kita tentunya juga dalam kesesatan yang nyata. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Ya, dialah yang mengutus di kalangan orang-orang ummi seorang rasul. Tugasnya yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mentazkiyah, demikian juga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari mereka kitab dan al-hikmah. Maka dengan ini semuanya semestinya kita banyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi salawat kita juga akan bermanfaat untuk kita. Khotbah iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini adalah muhasabatun nafs, yakni introspeksi jiwa. Muhasabah, senantiasa menghitung-hitung jiwa kita. Ini sebenarnya diantara inti dari kajian tazkiyatun nafs. Selain daripada pembahasan sebelumnya, yakni tentang diagnosa jiwa, bahwa jiwa itu ada 3, ya, tetapi zatnya satu, tetapi perilakunya itu 3, sifatnya 3. Ada yang mutmainnah, ya, tenang ketika ngaji seperti ini, tenang ketika membaca Al-Quran, tenang ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya, melalui muadzin yang memanggil manusia untuk sholat, dia pun tenang memenuhi panggilan itu, ya. Puasa tenang. Sebaliknya kalau melakukan kemaksiatan maka dia tidak tenang, ya. Kemudian ada jiwa yang ammarah bisu, yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, ya, sebaliknya dari jiwa yang tenang. Kemudian ada yang al-lawamah, an-nafs al-lawamah, jiwa yang senantiasa mencela, ya. Yang mana ada yang berpendapat bahwa jiwa yang lawamah ini adalah jiwa orang beriman yang senantiasa mencela dirinya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Dan lain sebagainya. Nah, para jamaah, itu adalah diagnosa jiwa, ya. Itu adalah diagnosa jiwa. Nah, sekarang kita mempelajari muhasabahnya, introspeksinya. Ini penting, ya. Untuk apa? Ilaju istila'in nafsil ammarah, yakni untuk mengobati jiwa yang ammarah bisu. Karena karakteristik jiwa sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu, ya, dalam surat Yusuf, dan aku berlepas diri dari jiwa. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh. Ammarah itu artinya senantiasa menyuruh, ya. Kalau kita belajar sharaf, ya, kata amara ya'muru artinya perintah, tapi dinukil atau dirubah ala wazan fa'ala ammara, artinya litikror, artinya untuk mengulang-ulang. Artinya senantiasa memerintah. Jiwa itu karakteristiknya memerintah kepada keburukan. Itu karakteristik jiwa yang kita harus mengetahuinya. Nah, untuk mengobati jiwa yang ammarah bisu ini, agar menjadi jiwa yang lawamah, apalagi menjadi jiwa yang
mutmainnah, maka tidak bisa dilakukan kecuali dengan muhasabatuha, dengan senantiasa introspeksi, senantiasa ngitung-ngitung jiwa. Arahnya jiwa ini kemana? Setiap saat, ya setiap saat. Bahkan ketika kita melakukan ketaatan, sebelum melakukan ketaatan, ketika melakukan ketaatan, dan setelah melakukan ketaatan, itu harus senantiasa diintrospeksi, dilihat, diawasi, ya. Jadi senantiasa dihitung, hasaba yuhasibu, senantiasa menghitung, dihitung. Sekarang misalkan para jamaah, antum semuanya duduk di sini, ibu-ibu duduk di bawah, ada yang megang pensil, ada yang enggak, ya. Ada yang mendengarkan 100%, ada yang sebagian dia konsentrasinya, ya. Tetapi jiwa kita arahnya kemana, kita harus mengetahuinya, ya. Apakah jiwa kita ini konsentrasi betul atau mengarahkan kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian mencatat, ataukah sesekali kita mikirkan apa, ya kan? Akhirnya jiwa kita mulai terganggu, sedikit berontak. Kalau misalkan kajiannya lama misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita lakukan, ya, senantiasa muhasabah. Kemudian wa mukhalafatuha, yang enggak kalah penting itu adalah dengan menyelisihinya. Menyelisihinya. Karena jiwa amarah bisu itu harus senantiasa diselisihi. Jiwa yang nyuruh kepada keburukan itu harus senantiasa diselisihi sampai dia tenang. Kayak anak kita. Anak-anak tadi misalkan mau sholat, harus diselisihi. Kalau tidak diselisihi, rame mereka sampai mereka tenang. Jiwa sama seperti itu. Ketika dia berontak, ketika dia tidak nyaman dengan ketaatan, harus diselisihi, diingkari. Bagaimana caranya dia nyaman dengan ketaatan, ya. Kemudian at-tadyiq 'alaiha, setelah diselisihi, at-tadyiq 'alaiha, dipersempit geraknya, ya. Jangan diloskan, jangan dilonggarkan jiwa itu. Keinginan jiwa, hawa itu artinya adalah keinginan, hawa nafsu, keinginan jiwa. Keinginan itu jangan diloskan, tetapi harus dipersempit. Dipersempit apa? Dipersempit hanya untuk taat, takwa kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dhaif karena ada perawi Abu Bakar bin Abi Maryam, ya, tapi juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dan At-Tirmidzi menghasankan, Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dan dia mensahihkan, ya, di mana Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu man dana nafsahu, siapa yang senantiasa muhasabah dirinya, introspeksi dirinya, hitung-hitung dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan amalan untuk kematian dia, ya, dan melakukan amalan untuk kematian dia. Apa amalan untuk kematian dia itu? Para jamaah, kita kerja itu untuk apa? Untuk dapat uang. Uang untuk apa? Untuk beli makanan. Makanan untuk apa? Untuk hidup, ya. Kita juga menafkahi istri agar istri kita juga bisa makan, bisa hidup. Kita menafkahi anak kita agar dia bisa hidup nanti ketika kita meninggalkan mereka. Kan seperti itu. Berarti kita kerja itu hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat kita. Kita tidur untuk apa? Kita tidur untuk agar punya kekuatan kembali, kemudian besok bisa kerja lagi. Berarti itu orientasinya dunia. Itu berarti orientasinya dunia, ya kan? Nah, tetapi orang yang kayyis itu amila lima ba'dal maut, saya melakukannya atau kita melakukannya untuk apa yang nanti terjadi setelah mati. Apa itu? Yakni semua amal perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Bagaimana caranya agar ditimbang oleh Allah Ta'ala? Yakni kalau amal diiringi dengan iman dan amal salih. Iman artinya semuanya dinilai dengan ibadah. Makanya akhirnya orang yang beriman tidurnya pun diawali dengan doa, diniati dengan ibadah agar mereka besok bisa bekerja, bisa bangun lebih cepat, kemudian memenuhi panggilan Allah, salat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu nanti kerja dalam rangka
memenuhi perintah Allah Ta'ala, mencari karunia Allah yang Allah telah sebarkan di muka bumi untuk kita. Kemudian setelah kerja, kita melaksanakan perintah Allah untuk menafkahi orang yang menjadi tanggungan kita, istri kita, anak kita. Maka jadilah semua yang kita lakukan ibadah. Nah, muhasabah itu seperti itu. Ya, makanya Nabi bersabda, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa hitung-hitung dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan amal untuk setelah kematian dia. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa. Man atba'a nafsahu hawa. Siapa yang memperturutkan nafsunya? Orang lemah itu orang yang memperturutkan nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah. Angan-angan masuk surga, angan-angan dapat nikmat nanti setelah kematian dia, tapi dia senantiasa memperturutkan nafsunya. Itu orang lemah. Ya, itu orang lemah. Ya. Sekarang arusnya liburan, ya kan? Jalan-jalan semuanya. Ya, refreshing semua, liburan semuanya. Tidak diniati ibadah. Ya, silakan diniati ibadah. Ya, diniati ibadah bisa. Berarti kita juga melakukannya dalam rangka ibadah. Tapi kalau mengikuti arusnya orang-orang, ya kan, sekarang lagi jalan-jalan ke sana ikut semuanya, jalan-jalan ke sana ikut semuanya. Hawa nafsunya pengen apa diikuti. Itulah orang yang ajiz, orang yang lemah. Ya, bukan orang yang kuat. Ya, bukan orang yang cerdas. Nah, ini para jamaah. Jadi agar kita bisa mengobati jiwa kita yang amarah bisu, mengendalikan jiwa kita yang amarah bisu menjadi jiwa yang mutmainnah, itu harus banyak muhasabah, banyak introspeksi. Ya, seperti kita ngaji seperti saat ini harus banyak muhasabah, banyak introspeksi. Ya, kenapa kita ngaji? Oh, saya ngaji karena saya ingin punya ilmu syar'i. Ya, yang menuntun saya hidup di dunia ini. Saya ngaji karena di sana banyak fadilahnya, taman-taman surga. Saya ngaji karena orang yang hadir di sana didoakan oleh para malaikat. Saya ngaji karena agar jalan saya ke surga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti itu harus kita munculkan. Harus kita munculkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hitung-hitung diri kalian sebelum nanti kalian akan dihitung. Artinya dalam kehidupan dunia ini perbanyak menghitung diri kita. Berapa ketaatan yang sudah kita lakukan, ketaatan yang sudah kita lakukan apa saja, kemaksiatan yang sudah kita lakukan apa saja, bagaimana ngimbangi kemaksiatan itu. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian sendiri akan dihisab. Kita nanti akan dihisab. Kita semuanya mengimani. Ahlussunnah wal jamaah wajib mengimani kalau nanti kita akan dihisab dalam kehidupan akhir. Kita nanti akan ditimbang amal perbuatan kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ditimbang. Ya. Jadi apa yang kita lakukan nanti akan ditimbang, ditanya. Kemudian setelah ditanya, dihisab, kemudian nanti akan ditimbang. Maka sebelum datang itu, Umar mengatakan, hasibu anfusakum, hitung diri kalian, introspeksi diri kalian. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang diri kalian sebelum nanti kalian akan ditimbang. Ya. Jadi kita senantiasa menimbang. Kita nanti mau melakukan apa, ya. Misalkan kita sekarang ngaji, nanti setelah pulang ngaji itu mau melakukan apa? Apa yang kita lakukan setelah ngaji biar tetap bernilai ibadah? Oh, misalkan bercengkrama dengan anak, ya, mau sekolah belajari opo kayak gitu, ya, diajari opo sama ibu guru, sama bapak guru diajari apa, ya, kemudian orang tua juga sambil ngarahkan. Karena apa? Anak kita punya anak itu nanti kita juga akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Kita nggak boleh pasrah, tak serahkan sama gurunya, nggak boleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti setelah pulang ini kita melakukan apa? Nanti tidur,
Kita juga mau melakukan apa? Kita niat ibadah atau enggak? Besok mau melakukan apa? Nah, seperti itu. Jadi wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan. Ya, sesungguhnya akan mudah bagi kalian hisab esok. Esok itu akan mudah hisabnya. Antu hasibu anfusakumul yaum. Ketika kalian menghisab, menghitung-hitung diri kalian pada hari ini. Jadi hisab dalam kehidupan akhir itu akan mudah kalau kita dalam kehidupan dunia banyak menghitung diri kita, banyak menghisab diri kita, banyak introspeksi diri kita. Wa tazayyanu lil aradil akbar. Dan bersiaplah kalian untuk menghadiri hari pertemuan besar. Apa itu? Dibacakan firman Allah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tu'raduna, kalian dihadarkan, kalian akan dihadapkan. Kita semuanya nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa sembunyi. Kita nanti akan berhadapan kepada pencipta kita, yang menciptakan kita, ya, kemudian memberikan kita banyak sekali pemberian. Nanti kita akan dihadapkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka persiapkan diri kita untuk itu. Jangan kita ini sibuk dengan dunia, akhirnya kita lupa bahwa kita akan menuju ke sana. Ya, menuju hari di mana kita nanti akan dihadapkan kepada pencipta kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi, ini semuanya menunjukkan betapa pentingnya kita senantiasa introspeksi, muhasabah, hitung-hitung. Ya, saya hari ini mau melakukan apa? Saya hari ini melakukan apa? Saya hari ini mau melakukan apa? Ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah mengatakan, adraktu aqwaman kanu asyaddu khirsan minkum ala dananirikum wa apa itu namanya? Aku mendapati ada orang-orang, ya, adraktu aqwaman kanu alal waqti akhrasu minkum ala dananirikum wa darahimikum. Saya pernah mendapati orang-orang yang mereka itu lebih perhitungan kepada waktunya melebihi perhitungan kalian terhadap harta kalian, dinar dirham kalian. Kita kalau punya dinar dirham itu kan hitungan betul. Ya, kita kan perhitungan betul. Ya, misalkan, oh, uangnya sudah masuk belum? Belum. Bolak-balik lihat mobil banking. Kalau nggak gitu lihat ATM. Atau kalau kayak gitu buka kotak penyimpanan uang, dihitung berulang-ulang. Ya. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, saya pernah mendapati orang-orang dia lebih perhitungan terhadap waktunya daripada kalian terhadap uang kalian. Kenapa? Karena setiap yang nafas kita, setiap waktu kita yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka karena hal ini, maka betapa pentingnya kita senantiasa introspeksi diri kita. Dikatakan dalam kitab ini, Al-Hasan berkata, Al-mu'minu qawwamun ala nafsi. Seorang mukmin itu qawwam. Qawwam itu apa? Pemimpin. Kita menerjemahkannya dengan pemimpin. Qawwam itu dari kata qoma yakumu, ya. Kemudian yungqalu thulathi ala wasni fa'ala, ya, ila wasni fa'ala, qawwam. Ya, fa'al. Artinya apa? Qawwam itu senantiasa meluruskan. Senantiasa meluruskan, bukan sekali dua kali meluruskan, tetapi berulang-ulang kali meluruskan. Seorang mukmin itu qawwam ala nafsi. Dia senantiasa meluruskan jiwanya. Karena jiwa ini ammarah bisu. Sekarang tenang misalkan, ketika ngaji seperti ini tenang. Jiwa itu nurut, manut. Tapi nanti kalau di rumah atau ketemu sama temannya, sudah balik ke asalnya. Maka harus diluruskan lagi. Dan seorang mukmin itu qawwam ala nafsi, senantiasa meluruskan. Ingat, ya kan? Teman sama dia hanya urusan ini saja. Nggak usah lebih. Jangan dijadikan dia sebagai seorang sahabat. Nanti kita akan ketarik oleh dia. Ya kan? Nanti kita akhirnya malas sholat jamaah. Awalnya kita malas ngaji. Setelah itu nanti malas sholat jamaah. Akhirnya nanti malas sholat. Hati-hati. Ya, kan kadang kalau kita ketemu sama
rekan kerja kita kan macam-macam. Ada yang nggak pernah ngaji, ada yang bahkan nggak pernah sholat jamaah, ada yang bahkan sampai nggak sholat. Ya, maka seorang mukmin itu, ya kan, senantiasa meluruskan jiwanya. Yuhasibu nafsahu lillah. Dia senantiasa hitung-hitung jiwanya karena Allah. Al-Hasan mengatakan wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya saja ringan hisab pada hari kiamat atas suatu kaum yang senantiasa hitung-hitung dirinya dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita sering hitung-hitung diri kita dalam kehidupan dunia itu nanti akan menjadi ringan pada hari kiamat. Ya, tetapi innama syaqqal hisabu. Hisab itu nanti jadi berat pada hari kiamat ala qaumin akhadhu adal amro ala ghairi muhasabah. Jadi hisab itu akan berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang tidak pernah introspeksi, hitung-hitung dirinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita harus banyak muhasabah, introspeksi. Duduk ini saja kita harus introspeksi. Ketika kita berada di rumah, introspeksi. Kita di atas kasur, buka HP, itu harus banyak introspeksi. Loh, saya kok baca ini, saya kok buka kayak gini, apa manfaatnya? Kalau saya ini terus nanti lalai, akhirnya saya tidurnya kemalaman, akhirnya sholatnya kebablasan. Harus banyak introspeksi. Ya, harus banyak introspeksi. Kita di tempat kerja juga seperti itu. Saya kok nganggur terus ini ya. Ya. Kadang kalau kita kerja sama orang, ada masa di mana pekerjaan itu longgar. Tapi ada masa di mana ketika pekerjaan itu banyak, load-nya tinggi, akhirnya keteteran. Nah, ketika longgar itu, ya, ketika longgar, nah, kita harus banyak muhasabah, kok saya seperti ini, kok kayak nggak ada manfaatnya. Apa yang bisa saya lakukan? Ya kan, agar waktu saya itu bermanfaat. Ya, agar waktu saya bermanfaat. Misalkan seperti itu. Akhirnya saya tak melakukan ini untuk kebaikan tempat di mana saya bekerja. Misalkan seperti itu, improvisasi pekerjaan. Ya. Atau kalau enggak kayak gitu, misalkan kerja kok hiburannya ada lagu, ada musik. Ya kan? Hati kita jadi apa? Melo, apa bahasanya anak muda itu melo itu apa? Ya. Yes, pokoknya gitulah, enggak tahu. Kayak permen yang itu loh apa? Ya jadi seperti itu. Jadi kenapa kok seperti ini? Ya kan? Akhirnya saya harus ini tak dengarkan pengajian aja. Ya, kalau yang lain mendengarkan apa itu namanya bekerja di depan komputer sambil mendengarkan itu, kita sambil mendengarkan pengajian ilmu misalkan, atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, jadi harus banyak muhasabah, introspeksi. Dalam kitab ini disebutkan secara detail ya. Seorang mukmin kadang yufaji'uhu syai' wa yu'jibuhu. Seorang mukmin itu kadang ada sesuatu tiba-tiba datang, kemudian membuatnya kagum, kemudian dia mengatakan, "Oh, saya akan melakukan ini." Ya, "Oh, ini kebutuhanku," dan lain sebagainya. Ya, tapi kemudian dia sadar, "Ah, enggak mungkin lah saya melakukan ini. Ini dosa." Enggak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Atau misalkan dia apa itu namanya ada tawaran ini itu dan lain sebagainya. Maka ketika dia mendapati hal seperti itu, dia langsung kembali kepada dirinya. Saya mau melakukan ini untuk apa? Kenapa saya melakukan ini? Oh, saya nggak mungkin melakukan ini karena ini dosa. Nggak mungkin saya melakukan itu karena ini dosa. Ancamannya keras. Ya, dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan seperti ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi, kadang ketika kita berada di satu kondisi, tiba-tiba pengen melakukan ini, pengen melakukan itu, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa introspeksi. Ya. Nah, dalam kitab ini dikatakan, seorang mukmin itu cirinya qaumun auqafahumul Qur'an. Mereka ini adalah kaum yang senantiasa dibimbing oleh Al-Quran. Senantiasa dibimbing oleh Al-Quran. Dia senantiasa digerakkan oleh Al-Quran. Dia senantiasa diberhentikan oleh Al-Quran. Misalkan dia mau melakukan ini, dia ingat-ingat, dibolehkan enggak sama Al-Quran?
Ya kan? Sama al-hadis dibolehkan atau enggak? Ya, sama Al-Qur'an al-hadis dilarang atau enggak? Sehingga Al-Qur'an itu menghalangi dia dari kebinasaan. Dimanapun. Di rumahkah? Di jalankah? Kemudian di pasarkah? Di tempat kerja? Sampai pun di sawah. Sampai pun di sawah. Orang beriman itu seperti itu. Senantiasa dibimbing oleh Al-Qur'an. Innal mu'mina asirun fid dunya yas'a fi fikaki raqabati. Seorang mukmin itu ibarat tawanan dalam kehidupan dunia dan dia berusaha untuk melepaskan itu semuanya dari pundaknya. Ya, kita ini seperti tawanan. Tawanan bagi apa? Jiwa kita. Ya, maka harus kita lepaskan itu. Jadi jiwa yang menawan kita ini harus kita lepaskan. Jiwa kita pengen ini dan lain sebagainya harus kita lepaskan. Ya. Jadi jangan diikuti nafsunya itu, hawa, keinginan. Hawa itu keinginan. Jangan diikuti nafsu itu. Ya, kecuali kalau itu bersesuaian dengan ketetapan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan seorang mukmin la ya'manu syai'an hatta yalqallaha. Seorang mukmin itu enggak akan pernah merasa aman sampai dia ketemu dengan Allah Ta'ala. Makanya terdahulu juga pernah kita sampaikan ya, di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, madzi doa?" Ini doa apa yang Anda ulang-ulangi? Nabi mengatakan, "Allahumma in qalibal qulub, tsabit qalbi ala dinik." Ketika ditanya oleh istrinya, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang merasa aman dari ya ketetapan Allah? Enggak ada yang bisa mengamankan kita. Ya, ada orang istiqomah ngaji, kemudian hatinya dibolak-balikkan oleh Allah Ta'ala, akhirnya enggak istiqomah lagi. Ya, penampilannya beda. Padahal dulu sudah mendapatkan hidayah. Tapi ada orang yang tidak diharapkan dapat hidayah, justru dapat hidayah. Jadi seorang mukmin itu enggak akan merasa aman hingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya'lamu annahu ma'khudun alaihi fi sam'ihi wa fi basarihi wa fi lisani. Dia tahu bahwa dia nanti akan bisa disiksa dengan sebab pendengaran dia. Saya dengarkan apa? Itu kan. Oh, ini perkara yang melalaikan, ini perkara yang membuat kita lalai dari baca Al-Quran, nggak senang baca Al-Quran, akhirnya senang mendengarkan dangdutan misalkan seperti itu. Ya, kemudian dia juga mengetahui bahwa setiap pandangannya itu akan bisa mendatangkan siksa ketika dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lisannya juga seperti itu, anggota tubuhnya juga seperti itu, dan seluruhnya. Maka ketika kondisinya seperti itu, seorang mukmin akan senantiasa mengawasi, ya, mengawasi dengan hatinya. Jadi diawasi, matanya ini melihat apa, telinganya mendengarkan apa, ghibahkah, nasihatkah, namimahkah, ataukah bacaan Al-Qur'ankah, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu muhasabah para jamaah. Jadi itu muhasabah. Ya. Jadi muhasabah. Karena orang beriman itu tahu bahwa setiap saatnya itu berharga. Setiap nafas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Maka setiap gerakan kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka akhirnya dia akan banyak muhasabah. Malik bin Dinar mengatakan, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang qala li nafsihi, yang berkata kepada jiwanya, alasta sahibah kada, bukankah kamu yang melakukan ini? Alasti sahibah kada, bukankah engkau yang melakukan itu? Tsumma dzammaha, kemudian dia mencela. Kamu kenapa kok seperti itu? Ya, dia mencela dirinya. Dan ketika mencela dirinya ini seperti nafsul lawamah kemarin. Ya, an-nafsul lawamah, dia senantiasa mencela dirinya. Kamu kenapa selesai sholat kok kubu-kubu, misalkan kayak gitu. Kamu kenapa kok pengen kalau amalmu dilihat orang? Kenapa sih? Apa dia bisa memberikan sesuatu yang kamu inginkan? Kenapa kamu ingin didengarkan oleh orang lain, sedangkan kamu nggak mau mendengarkan orang lain? Ya, kenapa kamu mengharapkan like-nya orang? Bolak-balik posting, kemudian setelah itu lihat bolak-balik. Mana yang like nggak ada, mana yang komentar nggak ada. Jiwa itu senantiasa ya menanyai, mencela dirinya. Nah, Malik bin Dinar mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berkata kepada jiwanya,
bukankah kamu yang melakukan ini, bukankah kamu yang melakukan itu, kemudian mencelanya, thumma khotomaha, kemudian dikendalikan, wis gak usah gini-ginian, gak usah gini-ginian, thumma alzamaha kitaballahi azza wa jalla, kemudian dilekatkan dengan kitabullah. Ya, kemudian dilekatkan dengan kitabullah. Nah, orang seperti ini semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ya, jadi dia senantiasa mempertanyakan dirinya, kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu seperti ini, kemudian dia mencela dirinya. Ya, kenapa kok jarang ngubungi orang tua, kenapa kok jarang datang ke rumahnya orang tua, kenapa kok enggak nyambung hubungan rahim dengan saudari-saudarinya ibu, kan dia seperti ibu sendiri. Aduh malas kalau sama mereka, ya biasanya ngomongnya banyak gitu kan, ya karena orang wanita. Ya, tapi ya bagaimanapun mereka seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil bibi dari jalur ibu itu seperti ibu, ya kan? Maka perlakukan dia seperti ibu. Nah, itu dicela dirinya. Kenapa jarang datang ke bibinya? Jarang silaturahim. Oh, dia orangnya nggak kenal sunnah dan lain sebagainya. Ya justru dengan dikunjungi agar mereka bisa mengenal sunnah. Luluhkan hatinya dengan hadiah, kemudian ajak, kalau nggak sholat biar sholat dan lain sebagainya, ajak menutup hijab dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, orang seperti ini semoga Allah rahmati karena dia senantiasa mengendalikan dirinya, jiwanya, mencela kemudian dikendalikan agar senantiasa iltizam, dekat, berpegang teguh dengan kitabullah. Ya, jalan kemana-mana bisa, ya kan? Berkunjung kemana-mana bisa, refreshing kemana-mana bisa, berapapun rupiah dikeluarkan, tapi giliran berkunjung ke kerabatnya pada lebih dekat, tidak bisa. Padahal itu ibadah, ya kan? Itu ibadah, ibadah yang sangat besar pahalanya. Setelah menyambung rahim ke orang tua, birrul walidain. Sebenarnya birrul walidain itu kan bagian dari menyambung rahim, ya kan? Tetapi kenapa dikhususkan? Karena fadilahnya besar. Nah, kemudian kita celah diri kita. Kenapa kok malas-malasan? Ya, karena dulu kita juga pernah melihat ada orang datang jauh-jauh, ya kan, dari Surabaya ke Sarangan hanya sehari. Ya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Tapi kenapa kalau datang ke orang tuanya itu kok jarang-jarang, datang ke kerabatnya jarang-jarang, padahal itu bernilai ibadah. Nah, ketika kita lebih senang melakukan itu, kemudian kita cela dengan kita membandingkan dengan yang dianjurkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, inilah namanya muhasabah. Ini namanya muhasabah. Sampean kok royal ambil koncone, tapi lek ambil anak bojone kok medit. Nah, kayak gitu itu diroh. Jadi diintrospeksi. Iya ya, kenapa ya? Saya kok kalau sama orang lain, ayo makan-makan. Mau makan apa makan? Wis silakan. Tapi kalau sama anak istrinya, wis kok pecelai, gitu kan. Wis jangan sopai, itu. Kalau yang lain diajak ke restoran mahal-mahal, gitu kan, yang Padang, yang Peteng dan yang lain sebagainya. Tapi yang istrinya hanya iki ae lho, tempe penyet, tahu penyet, hanya itu saja. Kenapa? Nah, ketika kita mencela diri kita, kemudian kita mengendalikan, seharusnya orang yang paling dekat kekerabatannya dengan kita, lebih berhak kita perbaiki hubungan kita dengan dia, ya kan? Maka ketika itu kita sedang muhasabah diri kita, introspeksi. Kenapa ya? Saya kalau sama orang bisa senyum, tapi kok sama istri nggak bisa. Wis kadung kelaran atine, misalkan kayak gitu, ya kan? Sama anaknya orang lain itu kok bisa digendongi, tapi anaknya sendiri kok nggak bisa digondong, gitu kan? Ya, nggak bisa guyon sama anaknya, nggak bisa gurau sama anaknya. Nah, kayak gitu. Ya, kenapa kita kalau sama keluarga itu baik, tapi kepada orang lain nggak baik, gitu? Ya, jadi itu namanya muhasabah. Itu namanya muhasabah. Jangan nunggu orang lain yang ngoreksi kita, tapi kita sendiri yang mulai untuk introspeksi diri kita. Ini kalau enggak tuntas akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Maka para jamaah, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ini yang harus kita garis bawahi. Kita sebagai seorang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada hari akhir bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Nanti kita akan dibangkitkan
Ya, sebagaimana banyak Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya. Kemudian kita juga beriman bahwa nanti kita akan dihadapkan di hadapannya. Kita beriman nanti kita akan ditanya. Kita beriman nanti kalau semua yang kita jalani dalam kehidupan dunia akan ditanyakan. Setiap saat kita, catatannya detil. Ya, pelaku dosa ya nanti akan menyesal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi, mereka bertanya, mereka mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa catatan ini tidak meninggalkan yang besar dan kecil kecuali semuanya tercatat. Jadi catatan amal perbuatan kita itu detil, besar, kecil, semuanya ada. Jadi semuanya ada. Nah, kalau kita beriman kepada ini, ya, kita beriman kepada ini, apalagi nanti setelah itu ditimbang. Apalagi nanti setelah itu kita akan lewat neraka. Apalagi nanti kita beriman bahwa surga kita di mana sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, kalau kita mengimani ini semuanya, ya, maka jangan sampai seorang mukmin itu yaghfulu an muhasabati nafsi. Jangan sampai dia itu lalai dari introspeksi dirinya, muhasabah dirinya. Jangan sampai dia lalai dari introspeksi dirinya. Enggak ada waktu kita tidak untuk muhasabah, harus ada. Ya, kita jalan harus muhasabah. Kita duduk di mobil pun harus muhasabah. Kita naik bis, ya, sambil bawa HP harus muhasabah. Kok yang saya buka yang ini ya? Kenapa saya nggak buka yang kajian agama atau apa artikel-artikel agama misalkan? Kenapa saya mendengarkan reels yang atau video pendek yang itu hanya hiburan atau orang pengen buat konten saja? Kenapa saya tidak mendengarkan yang di situ faedah-faedah singkat yang disebutkan oleh para ulama, para asatid? Kenapa? Nah, ya, nah kalau seorang mukmin yang dia mengimani ini semua, bahwa tidaklah dia berkata, tidaklah dia berbuat kecuali dicatat, maka dia tidak akan pernah lalai dari muhasabah. Wa tadiq 'alaiha min harakatiha wa sakanatiha. Dia juga akan mempersempit ammarah bisu, jiwanya yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Akan dia persempit. Dia persempit. Ya, kalau dia nyuruh, ya kan? Maka kita akan melawannya. Ya, kita akan melawannya. Atau kita mengatakan pada diri kita, astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa kok saya pinginnya seperti itu? Kenapa kok dalam diri saya terlintas, terbersit seperti itu? Ya, sehingga setiap nafas dari nafas umurnya bagi seorang mukmin itu adalah jauharah nafisah. Itu adalah permata yang sangat berharga. Ya, ingat para jamaah, orang bisa mengatakan la ilaha illallah, ya kan? Kalau dia mengatakannya di akhir hayatnya, surga. Itu cuma berapa nafas kita mengatakan la ilaha illallah? 1 kali nafas. Tapi kalau kita mengatakannya di akhirat kita, jaminannya surga. Ya, maka bagaimana kalau setiap nafas kita itu kita isi dengan zikir kepada Allah Ta'ala? Ini. Yumkinu ayyashtariya biya kanzan minal kunuz la yatanaza na'imuhu abadal abad. Yang dengan itu kita akan bisa membeli, ya, kekayaan, kerajaan yang Allah Azza wa Jalla siapkan untuk kita. Ya. Jadi banyak sekali kalau kita mengatakan misalkan subhanallah, walhamdulillah, ya, subhanallah wa bihamdi, ya, itu bisa memenuhi timbangan. Maka kalau kita misalkan mengulang-ulang, maka berapa timbangan yang bisa dipenuhi oleh dia. Jadi seperti itu. Jadi kita akan bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan kalau kita senantiasa mengisi setiap helaan nafas kita dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tidak mungkin ini kita lakukan kalau tidak diawali dengan yang namanya muhasabah.
Maka jangan sampai kita sia-siakan nafas kita ini, atau kita sia-siakan umur kita ini hanya untuk perkara yang bisa mendatangkan dosa, menyebabkan kebinasaan, yang menyebabkan penyesalan. Orang menyesal itu tidak di awal, orang menyesal itu di akhir. Kita saja, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah lanjut, mesti ada penyesalan. Kenapa saya dulu nggak seperti ini? Kenapa saya dulu nggak seperti itu? Sama. Kita pun nanti akan menyesal dalam kehidupan akhir. Ya, semua orang akan menyesal. Bukan hanya orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang mukmin pun akan menyesal. Kenapa mereka tidak mengisi setiap waktunya dalam kehidupan dunia untuk taat, takwa kepada Allah Ta'ala. Makanya orang beriman tidak akan merelakan sesaat waktunya untuk kesia-siaan. Ya, kesia-siaan. Maka akan diisi dengan ketaatan. Apapun bentuk ketaatan itu. Ya, jadi apapun bentuk ketaatan itu. Karena setiap ketaatan yang kita lakukan pasti akan kita dapatkan balasannya. Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Hari di mana setiap jiwa akan mendapati apa yang dia lakukan dari kebaikan, muhdaron, hadir di hadapan dia. Para jamaah, kita melakukan kebaikan sekecil apapun nanti akan kita dapatkan muhdara, hadir di hadapan kita. Ada di depan kita. Surat Al-Imran ayat 30. Ya, akan ada di hadapan kita. Ya, kita misalkan dari rumah kita ke sini, ya, datang ngaji sambil gonceng orang. Itu nanti akan kita dapatkan kebaikannya nanti di hadapan kita. Ya, akan kita dapatkan kebaikannya di hadapan kita. Kemudian datang ke sini di awal, ya, saya ingin azan di sini, ya, saya ingin dapat soft pertama di sini, akan kita dapatkan hadir di hadapan kita nanti kebaikannya. Ya, kita membantu misalkan apa yang bisa kita lakukan untuk kesuksesan kegiatan kajian ini, nanti akan kita dapatkan kebaikannya pada saat kita dibangkitkan dalam kehidupan akhir. Wa ma'amilat min su'. Demikian juga apa yang dilakukan oleh jiwa itu dari keburukan. Nanti ketika manusia itu melakukan keburukan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhir, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jiwa itu berangan-angan sekiranya antara jiwa dengan keburukan itu ada jarak yang sangat jauh. Oh, itu dosa, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Akan ada masanya, yakni dalam kehidupan akhir, ketika kita melihat ada keburukan kita. Kalau disebutkan keburukan kita, kan kita mesti pinginnya menjauh. Jangan-jangan nanti orang-orang tahu. Ya, jangan. Nanti orang-orang tahu. Tapi kalau disebutkan kebaikan, kita dekat-dekat. Ya. Oh, orang-orang ini apa itu namanya? Membicarakan kemarin kegiatan yang sampean lakukan. Oh, senang mendekat. Kegiatanmu kemarin berhasil, senang mendekat. Tapi kalau orang-orang evaluasi kegiatannya sampean kemarin sing kacau, wis aku gak usah teko. Kan gitu kan? Ya itu. Sama dalam kehidupan akhir. Wa ma'amilat min su', dan tidaklah setiap jiwa melakukan keburukan, maka ketika itu tawaddu, dia berangan-angan lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, sekiranya antara jiwa dengan keburukan itu ada jarak yang sangat jauh. Ojo cidak-cidak. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita mengimani ini, bahwa dalam kehidupan mahsyar nanti kebaikan dan keburukan kita itu akan dihadirkan. Kalau dihadirkan kebaikan, kita akan senang, dihadirkan keburukan kita ingin menjauh sejauh-jauhnya. Maka mulai sekarang banyak muhasabah, introspeksi. Apa yang saya lakukan saat ini? Setelah ini apa yang saya lakukan? Setelah ini apa yang saya lakukan? Ya. Ketaatan apa yang saya lakukan? Kemaksiatan apa yang kemungkinan akan datang yang harus saya tinggalkan? Jadi seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya tidak mencukupi.
Yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang, bagaimana kita akan muhasabah diri. Ya, kalau ini tadi adalah pengantarnya muhasabah. Ini pengantarnya, ya. Tapi bagaimana muhasabahnya, insya Allah Taala bahas. Demikian juga dengan faedahnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Taala. Allah alam bisawab. Ada yang mau ditanyakan dari yang tadi sudah kita sampaikan? Baik, dari ruangan barangkali ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara kita mendakwahi atau mengajak secara hikmah dan mau'idhah hasanah orang yang sebetulnya condong kepada agama dengan suka mendengarkan ceramah, akan tetapi ketenangan jiwanya itu jika mendengarkan ceramah-ceramah yang banyak lawakannya, kemudian minim dalil, ya, tapi lebih banyak hal-hal yang sifatnya hanya kepandaian berbicara si penceramahnya saja. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita ingat dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal, itu hanya menyampaikan Al-Quran. Jadi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal itu hanya menyampaikan Al-Quran. Tidak pernah menyampaikan selain daripada Al-Quran. Dan akhirnya semua orang-orang tahu, ini bukan syair. Syair tidak seindah ini. Jadi syair tidak seindah ini. Syair buatan manusia tidak seindah ini. Tidak bisa dikalahkan atau disamai dengan syairnya manusia. Maka sebenarnya cara dakwah kita pun seharusnya tidak jauh-jauh dari cara dakwahnya Nabi. Bagaimana mereka lebih senang mendengarkan nasihat, tetapi di sana ada gurauannya. Kita palingkan dengan mendengarkan nasihat yang langsung bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Dan yang nggak kalah penting, ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Harus dilakukan secara berulang-ulang. Ada beberapa kejadian di banyak tempat yang saya pribadi sudah tahu. Akhirnya berubah kebiasaan mereka ngaji, yang sebelumnya dengan kalau mereka ngaji itu ya biasanya mesti ada gurunya, ada tertawanya. Akhirnya sekarang berubah. Ngajinya kitab. Kalau ada sedikit guru ya ada gurunya, tapi kita tidak bergurau kecuali yang hak, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bergurau kecuali yang hak. Ada yang tidak biasa ngaji kitab, sekarang sudah senang ngaji kitab. Ya, sekarang sudah senang ngaji kitab. Dan itu butuh proses yang lama. Dan mereka baru merasakan betapa nikmatnya ini setelah proses yang lama. Ya, dan tentu semuanya juga karena hidayah dari Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan ketika membacakan kepada mereka ayat Al-Quran, mereka kan tidak serta-merta beriman. Ya, contoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman. Walaupun mereka sebenarnya mengakui bahwa Muhammad nggak mungkin mengatakan yang seperti ini. Ahli syair nggak mungkin mengatakan yang seperti ini. Ya, dan dibacakan berulang-ulang, belum tentu mendapatkan hidayah. Ya, tapi ada orang-orang yang sekali baca, mendengarkan, sekali baca langsung mendapatkan hidayah seperti Umar. Umar radhiyallahu ta'ala nggak pernah mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika dia mau menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pedangnya yang terhunus, kemudian diingatkan, kenapa kamu nggak sibuk ngurusi keluargamu sendiri, itu adik iparmu sudah mengikuti agamanya Muhammad. Akhirnya yang sebelumnya ingin datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya berbalik, mendatangi adiknya Fatimah binti Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ketika di sana ya mendapati mereka sedang mendengarkan bacaan Al-Quran dari seorang sahabat. Sampai akhirnya ketika masuk ya kan marah. Ya, adiknya yang mengatakan, "Wahai Umar, kalau kebenaran itu ada di orang lain bagaimana?" Ya kan? Akhirnya ketika melihat adiknya barusan disakiti, dipukul, keluar darahnya, akhirnya muncul sisi manusianya. Kemudian ingin tahu apa sih yang diturunkan oleh
Nabi Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Akhirnya diberikan. Yang kebetulan yang dibaca adalah surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya kan? Ya, di mana Allah berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepada kamu untuk menyusahkanmu. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali ini adalah peringatan bagi siapa yang punya rasa takut. Langsung berubah ketika itu. Tapi tentunya ini karena Allah Ta'ala. Nah, berubahnya karena bacaan Al-Qur'an. Maka sama, kita pun dakwahnya seperti itu. Biasakan kita sampaikan Al-Qur'an. Kalau mendakwah itu sampaikan Al-Qur'an. Di Al-Qur'an diperintahkan gini, Al-Qur'an diperintahkan ini. Enggak hafal Ustaz. Ya makanya mulai sekarang hafalkan. Kita masalahnya dari dulu enggak paham Al-Qur'an. Karena apa? Enggak pernah baca Al-Qur'an. Atau baca hanya sekedar baca ayatnya, enggak paham isinya apa. Enggak paham isinya apa. Nah itu, padahal kita mau dakwah. Gimana kita mau dakwah kalau enggak ada yang kita pahami dari Al-Qur'an. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Demikian juga bisa dari hadisnya Nabi. Jadi kalau kembali kepada dakwahnya Nabi, ya sampaikan saja Al-Qur'an. Nanti suatu ketika kalau mereka terpapar, ya semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Ngoten nggih. Ada lagi? Ada lagi. Sudah cukup? Cukup sepertinya Ustaz. Nggih. Nggih, baik. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala meneguhkan kita untuk senantiasa muhasabah diri kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.